Dulu di zaman Nabi Allah Sulaiman ada seorang pemuda yang hidup 2400 tahun karena doa daripada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala ketika itu memerintahkan Nabi Allah Sulaiman, "Ya Sulaiman, ukhruj ila sahilil bahri tabsur ajaban." Wahai Sulaiman, kau pergilah ke pantai, engkau akan menyaksikan suatu peristiwa yang sangat mengagumkan, sangat menakjubkan. Maka Nabi Allah Sulaiman pun disertai oleh rombongannya daripada golongan jin maupun manusia pergi ke tepian pantai. Kemudian iltafata yaminan wa shimalan wala yara syai'a. Nabi Allah Sulaiman noleh ke sana, noleh ke sini, noleh kanan, noleh kiri, tapi tidak menyaksikan apa-apa. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Nah, saking penasarannya Nabi Allah Sulaiman mengelilingi samudra sampai ke lautan yang sudah tidak bertepi dengan mengendarai awan. Karena ini salah satu mukjizat Nabi Allah Sulaiman, itu bisa menundukkan awan. Ketika sampai di tengah lautan yang tidak bertepi, Nabi Allah Sulaiman itu memerintahkan kepada salah satu daripada ifrit. Kata Nabi Allah Sulaiman, "Ya ifrit, ghus fi hadzal bahr, thumma atini bi'ilmin ma tajid fihi." Wahai ifrit, kau turun selami lautan ini dan bawa sama saya apa yang ada di dalamnya. Faghasa fihi, maka ifrit pun turun dan menyelami lautan itu. Thumma raja'a ba'da sa'ah. Kemudian setelah menyelam 1 jam kemudian dia naik kembali ke permukaan dan mengatakan kepada Nabi Allah Sulaiman, "Ya Nabi Allah Sulaiman, inni qad dhahabtu fi hadzal bahr masiratan kadza wa kadza falam asil ila qa'rihi wa la absartu fihi syai'an." Kata ifrit tadi, "Ya Nabi Allah Sulaiman, saya sudah selami lautan ini dengan kecepatan yang semaksimal mungkin dan saya tidak menemukan dasarnya dan saya pun tidak melihat apa-apa di dalamnya." Kemudian Nabi Allah Sulaiman memerintahkan ifrit kedua. Ifrit kedua pun turun menyelam kembali setelah 1 jam dan mengucapkan ucapan yang sama seperti yang diucapkan oleh ifrit pertama, kecuali ifrit yang kedua menyelamnya itu 2 kali dia menyelam tapi tidak menemukan dasar dan tidak melihat apa-apa di dalam lautan tadi. Maka Nabi Allah Sulaiman bin Daud memerintahkan salah seorang daripada wazirnya manusia. Ini adalah wazir beliau ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan namanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Naml ayat 40. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Yang dimaksud di sini adalah Asif bin Barkhiyah, salah seorang wazir atau dutanya Nabi Allah Sulaiman. "I'tini ma fi hadzal bahri ya Asif." Ya Asif, datangkan sama saya, bawakan sama saya apa yang ada di dalam lautan. Maka seketika Asif pun turun, tidak butuh waktu yang lama, lalu dia kembali ke hadapan Nabi Allah Sulaiman dengan membawa sebuah kubah yang sangat besar, kubah yang terbuat dari kapur putih yang sangat bersih, yang mana kubah ini memiliki 4 pintu yang terbuat dari mutiara. Dan anehnya lagi, semua pintunya dalam keadaan terbuka dan tidak ada setetes pun air yang masuk ke dalam kubah. Kubahnya dalam keadaan kering. Ketika Asif bin Barkhiyah meletakkan kubah tersebut di hadapan Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman melihat di dalamnya syabun husnul syabab naqiyut thiyab. Di dalamnya ada seorang pemuda yang sangat tampan, pemuda yang sangat pakaiannya sangat bersih. Dan dia ini, pemuda ini sedang mengerjakan solat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Sulaiman pun memasuki kubah tersebut setelah mengucapkan salam kepada pemuda. Lalu dia bertanya, "Ma anzalaka fi hadzal qa'r?" Ma anzalaka fi hadzal qa'r? Apa yang menyebabkanmu sehingga berada di dasar lautan ini? Maka pemuda tadi mengatakan, "Ya Nabi Allah, sesungguhnya dulu saya memiliki seorang bapak yang lumpuh dan saya memiliki ibu yang buta. Fa'agumtu fi khidmatihima 70 sana. Lalu saya yang mengurus segala keperluan mereka, saya urus segala urusan mereka selama 70 tahun.